Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ulangan 5, yaitu bahas ayo kita hemat energi kanggo ing tembe mburi. Maksudnya, mari kita menghemat energi untuk generasi yang akan datang. Nah, coba gatekno gambar ing sakjroné kotak ngisor iki. Coba perhatikan gambar di dalam kotak berikut ini. Di sini ada gambar batu bara, hutan, gas alam, dan lautan. Nah, berdasarkan gambar tersebut, bisa kita bedakan gambar sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan. Nah, apa kang diarani sumber energi iku? Sumber energi iku mujudake kabeh samubarang kang ana ing sakupengmu kita, kang kumawa ngasilake energi. Sumber energi keperang dadi 2 kelompok, yaitu sumber energi kang bisa dianyari lan ora bisa dianyari. Jadi, sumber energi itu berada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Ada yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Oke, langsung saja ya. Kita akan membahas sumber energi kang bisa dianyari atau yang terbarukan. Sumber energi jenis iki bisa dianyari tanpa ana rasa kekhawatiran bakal entek. Maksudnya sumber energi ini bisa diperbaharui dan jangan khawatir karena energi ini tidak bisa habis. Contohnya energi surya atau srengenge yang biasa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya ada energi panas bumi, energi yang berasal dari panas bumi atau biasa disebut dengan geothermal. Selanjutnya ada energi angin. Kemudian ada energi biomasa atau energi yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian ada juga energi pembangkit listrik tenaga banyu utawa air. Kemudian ada energi pasang surut, yaitu pemanfaatan arus pasang surut air laut. Selanjutnya yaitu sumber energi kang ora bisa dianyari atau tak terbarukan, atau kebalikan dari sumber energi yang bisa diperbarui. Jadi sumber energi kang ora bisa dianyari iki berarti sumber energinya cepat habis dan tidak dapat diperbarui. Jika bisa diperbarui, memerlukan waktu yang cukup lama, bahkan memerlukan waktu jutaan tahun. Nah, tulodone sumber energi kang ora bisa dianyari yaiku kaya ing ngisor iki. Yang pertama yaiku sumber energi kang asale teko fosil. Sumber energi iki sejatine bisa dianyari nanging merlokake wektu nganti jutaan tahun. Berasal dari makhluk hidup yang sudah mati dan terpendam di dalam tanah dalam kurun waktu jutaan bahkan miliaran tahun. Tulodone yaiku minyak bumi lan batu bara, gas alam, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber energi kang asale saka mineral alam, yaiku mineral alam bisa dimupangatake dadi sumber energi sakwise nglewati sawetara proses. Contohnya yaitu uranium, kang bisa ngasilake energi nuklir atau pemanfaatan nuklir sebagai pembangkit listrik. Nah, demikian ya materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tetap belajar meskipun secara daring, tetapi kita harus tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.